Ya, kita sampai di segmen terakhir special event untukmu Jakarta. Masih ada satu pertanyaan lagi, Syahnas. Saya mau tahu kalau misalnya Jakarta itu sudah tidak dibikin metropolitan tapi megapolitan dan tidak kalah menjadi bandar dunia. Paling tidak se-Asia Tenggara deh. Saya lihat ada ibu-ibu bule di sini. Saya ingin tahu apa urusannya ibu bule ada di sini gitu ya. Hai, kok dia bilang iya, kayaknya dia tahu tadi diomongin ya. Saya bilang ini, what's your name? My name is Anita. And you Halo, come from? saya dari Jerman. Oh, dia bisa bahasa Indonesia. Sudah bisa bahasa ternyata, Indonesia. Ya. Oke. Bapak Gubernur, ich möchte eine Frage in Deutsch stellen, darf ich? Aber selbstverständlich. Oh, okay. Ini bahaya cuma Bapak Gubernur yang ngerti ya. Aduh. Ich habe diesen Film gesehen mit der interessanten Anlage Ali Sadikin. Ja? Ich komme aus Hamburg und Hamburg hat das Tor zur Welt, nämlich seinen großen internationalen Hafen. Ja. Und das ist sozusagen auch das Symbol für Globalisierung. Ich würde gerne wissen, was bedeutet dieser Hafen, das Tor dann zur Welt, was bedeutet das für Jakarta, für Wie die Sie es Zukunft? sagen, also Store to the World. Ja, das Tor zur Welt. Und wie verbindet sich das sozusagen in Konkurrenz zu anderen großen Städten? Singapur, Tokio und so weiter. Was bedeutet das? Gut, ich würde gerne Ihre Frage auf Deutsch beantworten. bitte. Und leider Gottes, Jangan Pak Gubernur, hanya Pak Gubernur, Anita dan Tuhan yang ngerti. Udah kita ngomong bahasa Indonesia aja. Anita, wenn ich das erläutern würde, dann würden nur wir beiden verstehen. Tentu saja. Ya, pakai bahasa Indonesia saja Pak. Ya. Jadi memang pelabuhan ini merupakan pintu masuk dan juga pintu keluarnya serta sekaligus juga citranya bangsa dan negara kita ini, tentu kota Jakarta khususnya. Kita tahu pelabuhan Priok, Tanjung Priok itu sudah berumur barangkali 1,5 abad dan acap kali orang masih memberikan predikat yang kurang baik untuk pelabuhan Tanjung Priok sebagai bottleneck yang paling besar di tanah air yang kita cintai ini. Ini menjadi tugas dan kewajiban kita semua untuk memperbaiki citra tersebut. Dan salah satu rencana yang kita miliki adalah membangun kawasan ekonomi khusus termasuk pelabuhan yang mempunyai kedalaman yang cukup untuk disinggahi oleh kapal-kapal besar. Nah, dengan demikian kita akan punya opsi yang saling mengisi pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan Marunda yang akan dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini. Mudah-mudahan dengan demikian citra kita dari arah laut akan semakin baik di waktu-waktu yang akan datang. Dan tentu ini harus jadi main port yang bisa menggantikan fungsi Singapura, karena sekarang ini banyak barang ekspor Indonesia harus lewat Singapura baru ke final destination-nya atau ke sasaran akhirnya. Dan ini sebagai bangsa yang besar, apalagi bangsa maritim, bangsa bahari, saya kira tidak pantaslah kita numpang sama Singapura yang cuma tidak lebih besar dari kota Jakarta. Ya. Dan saya lihat begitu banyak sumber daya manusia berkualitas di sini yang sama-sama tidak ikhlas kalau kita terus-menerus tergantung pada Singapura, betul? Ya. Pertanyaannya mungkin adalah begini Pak Gubernur, mengapa Anda mendedikasikan nama guru Anda yaitu Bang Ali Sadikin bukan sebagai nama jalan tetapi nama sebuah kawasan industri yang sangat memajukan masyarakat Jakarta? Saya kira Pak Ali Sadikin adalah orang yang sangat berjasa untuk kota Jakarta ini. Kalau diberikan nama sebuah jalan cukup memang baik, tapi pertanyaannya apakah tidak ada sesuatu yang lebih signifikan yang bisa kita dedikasikan untuk Pak Ali Sadikin. Ya. Dan terus terang beliau juga mentor saya, ya guru saya terakhir-akhir sebelum beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa juga. Saya perlu sampaikan beliau adalah kritik saya dari dulu mulai berkenalan sampai saya jadi gubernur. Ya. Tapi mungkin dengan kritik itulah saya bisa jadi gubernur. Meneruskan karya-karya beliau di sini. Tentu tidak bisa dibandingkan. Ya. Beliau adalah seorang besar. Ya. Saya tidak juga pantas untuk membandingkan karya tahun 2012 ini dengan apa yang beliau hasilkan. Masing-masing ada kelebihannya dan saya kira masing-masing ada zamannya. Ya. Yang jelas
kita semua mendedikasikan apa yang kita kerjakan ini untuk kepentingan Jakarta, untuk kepentingan rakyat Jakarta. Saya ingin menambahkan sedikit. Salah satu masalah inti kita adalah kepada penduduk, ya, yang tidak diiringi dengan atau dibarengi dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Oleh karena itu, pengendalian penduduk ini juga semakin penting di Jakarta. Saya gembira banyak ibu-ibu di RT-RT, di RW-RW di lapangan yang bergerak volunteers yang bergerak untuk mengendalikan pertambahan penduduk melalui program keluarga berencana. Saya ingin memberikan aplaus untuk para petugas keluarga berencana yang tersebar di seluruh Jakarta. Keluarga berencana di Jakarta ini termasuk yang cukup berhasil. Meskipun Sahnas kita tahu kemana juga kita pergi, anak meluluan di Jakarta ini. Ya. Bapak ngomong sama yang punya anak banyak ya, iya betul. Betul Pak, ya. Kemudian ada lagi yang saya sampaikan. Tadi yang berkaitan dengan Ade, ya. Ade ini sudah sembuh berkat juga jaminan pelayanan kesehatan yang kita berikan. Ini adalah haknya orang miskin. Ibu, saya serius mengenai ini karena apa? Karena saya ini Muslim. Saya punya pegangan hidup dan pegangan dalam saya berkarya. Pegangan saya itu kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran itu Allah berfirman bahwa dalam setiap kekayaan yang kita miliki, ini ada haknya orang miskin, baik diminta atau tidak diminta. Sebagai individu kita wajib melunaskan itu. Sebagai pemerintah bagaimana? Ini juga kewajiban buat pemerintah. Oleh karena itu, dengan kekayaan yang begitu besar yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wajar dan wajib hukumnya buat pemerintah DKI Jakarta memikirkan orang miskin. Baik, terima kasih banyak Bapak Gubernur, terima kasih. Mudah-mudahan malam ini merupakan malam yang penuh dengan pencerahan. Kalau memang masih banyak yang mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal melaksanakan pekerjaan, jangan-jangan bukan pekerjaannya yang gagal, tapi komunikasinya yang gagal, gitu ya. Ya, tapi tentunya setiap warga berhak menilai, punya penilaian masing-masing. Kita Pak persilahkan Gubernur warga menilai. sudah terbuka terhadap kritik, Terima siap kasih menerima banyak, berbagai kritik lagi, tidak takut karena itu adalah salah satu kualifikasi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Terima kasih. banyak Siap Bapak. mental. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya baiklah warahmatullahi pemirsa, wabarakatuh. demikianlah special event untukmu Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivian Laida Yahya. Dan saya Syahnas Haq, sampai ketemu lagi. Kita bersatu untuk Jakarta, mewujudkan Jakarta yang lebih indah, lebih manusiawi dan cantik untuk kita semua. Selamat malam, sampai jumpa. Nikmat dan sejuknya bila kekasih tidur di pelukan, membentang dataran hijau, berseri semesta menyongsong sejoli.